Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, saya ingin sampaikan, ingin kupas masalah sabar, biarpun tidak seluruhnya, kita akan kupas sebagian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja saya bacakan ayatnya, yaitu wala nabluwannakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarah wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbikum wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam ayat ini khusus bahasanya adalah barang siapa atau siapapun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian antara lain rasa takut, rasa kekurangan harta, rasa kelaparan, ataupun yang lain-lain, dalam posisi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patutlah di sini Allah mengatakan dengan kalimat wabasiris sobirin. Allah membarengi kalimat ujiannya dengan kalimat kabar gembiranya bagi yang mampu melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kabar wabasiris sobirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya, siapakah orang-orang yang disebut sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Yaitu tatkala kita mengalami kejadian yang terjadi pada diri kita seperti dalam ayat ini. Siapakah orang yang disebut sabar itu? Yaitu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu ketika kita mengalami kejadian yang terjadi pada diri kita, kita mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kejadian ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kejadian ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terima dan saya kembalikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan dan memberi jalan keluar. Inilah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mengalami kejadian apapun, kita katakan seperti itu, ini dari Allah, ini dari Allah, ini ujian dari Allah. Maka yakinlah bahwa kalimat ini adalah bagian dari kalimat inna lillahi, ini sesungguhnya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya bahwa Allah jugalah yang memberi jalan keluar. Kita ikuti dengan ridho, maka itulah yang disebut sabar. Kejadian apapun, marilah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kabar yang gembira yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat berikutnya adalah ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada tiga yang didapatkan oleh orang-orang yang sabar dalam hal ini. Pertama,
ulaika alaihim sholawatun, mereka orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya di mana? Orang ini saya uji, benarkah dia mencintaiku? Benarkah dia mengingatku? Benarkah dia meyakiniku? Saat orang yang diuji atau kita yang diuji masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menguji cinta kita kepadanya, hanya menguji keteguhan kita kepadanya, hanya menguji kita masihkah menganggap Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah ujian dari Allah. Setelah diuji, kalau kita berhasil, ingat bahwa itu ujian dari Allah. Kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya di dalam jiwa bisa kita katakan, ini dari Allah, saya serahkan segalanya kepadamu ya Allah, maka saat itulah kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang-orang semuanya pada ujungnya adalah derajat yang tertinggi adalah dicintai Allah. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa lain adalah Habibullah, orang-orang yang dicintai Allah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelarnya juga Habibullah, Habibi ya Muhammad. Maka siapapun yang berusaha ingin dicintai Allah, ketika mengalami kejadian yang terjadi pada dirinya, yakinlah, katakanlah dalam jiwa kita bahwa ini hanya ujian dari Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pasrah kepadamu ya Allah. Maka saat itulah kita akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah, juga akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat cinta sekaligus kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta dan kasih sayang Allah itulah yang terpenting dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah. Maka ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi yang diujikan kepada kita, maka itu sebuah pemilihan. Benar-benarkah kita mencintai Allah? Benar-benarkah kita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kasih sayang Allah? Saat kita benar-benar diuji dan kita berserah diri, ya Allah, ini darimu ujian ini, saya pasrah, saya terserah, saya serahkan segalanya kepada Engkau ya Allah. Maka saya ridho, saya rela kalau Engkau yang mengujiku. Saat itu maka kita akan mendapatkan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekal sholawat atau bekal cinta, bekal kasih sayang, sehingga kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Allah yang penuh cinta, kasih dan sayang. Itulah sarana atau bekal yang kita bawa nanti agar kita selamat, terutama di akhirat, umumnya fid dini wa dunya wal akhir. Tinggal satu, yaitu wa ulaika humul muhtadun, maka mereka juga akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini penting, petunjuk ini penting, karena dari petunjuklah kita mendapatkan jalan keluar dalam hidup ini dari segala bentuk kesulitan. Kita mendapatkan jalan keluar dari bentuk keruwetan,
maka petunjuk dari Allah ini penting. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersabar, atau dalam artian kita kembalikan apapun saat ini yang kita alami, kita kembalikan bahwa ini dari Allah, ini ujian dari Allah. Ya Allah, Engkau yang memberi kekuatan, kuserahkan segalanya kepadamu, aku berserah diri, aku dhaif, ya Allah, tidak mampu apapun, maka segalanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Saat itulah mudah-mudahan kita akan mendapat cinta dan kasih sayang Allah, sekaligus mendapatkan petunjuk dari Allah, keluar dari jalan-jalan yang sulit menuju jalan yang terang benderang, jalan yang indah, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, sekilas mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.